Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat-sehat di pagi hari ini. Semangat untuk menerima firman Tuhan dan berdoa bersama. Mari saudara, sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Topik yang akan saya bawakan yaitu kita dengan Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu baik atau sangat baik. Sangat baik. Nah, untuk tahunya itu harus ya sama Tuhan harus punya hubungan yang baik ya. Ya si judul intim bersama Tuhan. Jadi ini bicara hubungan ya. Hubungan dengan Tuhan. Saudara pasti pernah tahu cerita tentang Marta dan Maria, di mana dia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sini ada masalah ternyata setelah datang di sini Marta komplain sama Tuhan. Kalau dengar cerita ini kesannya Marta orang yang paling salah gitu ya. Dia cicing-cicing baik gitu ya. Bantuin, nyiapin jangan dan sebagainya, malah dia duduk-duduk manis di bawah kaki Tuhan. Apa yang salah ini? Apa kata Alkitab yang mereka lakukan berdua ini ya? Kita coba baca ya firman Tuhannya di Lukas 10 8 sampai 42 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Kita lihat ya di ayat 39, saya ada garis bawahi terus nih, artinya keep listening bahasa Inggrisnya ya. Jadi nggak berhenti mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta ini sibuk sekali yang melayani, nyiapin air minum mungkin, wah semuanya lah bersifat kelihatannya agak fisik gitu, sibuk. Dua-duanya fokusnya adalah Tuhan. Kita lanjut dulu ya firman Tuhan. Ayat 40, ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Ayat 40 ini menggambarkan bagaimana Marta komplain sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan malah bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi kalau di ayat 39, kita lihat si Maria ini malah duduk dekat kaki Tuhan dan terus dia dengar terus Tuhan Yesus berbicara. Mari kita bahas. Marta dan Maria melakukan yang baik ya sebenarnya. Kalau kita baca Alkitab baik-baik ya tadi ya. Dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan cuma cara aja yang mereka lakukan berbeda. Mereka punya style masing-masing. Si Marta tuh sibuk menyiapkan segala sesuatunya, sedangkan Maria nyaman-nyaman saja menyambut Yesus dengan kerinduannya mendengar ajaran Kristus. Awal perjumpaan mereka berdua dengan
Tuhan Yesus kelihatannya nggak ada masalah ya, tapi di tengah-tengah waktu Marta terusik dengan gaya Maria yang tidak membantunya. Iya toh, mereka dekat dengan Tuhan Yesus, dia direct ngomong sama Tuhan Yesusnya, komplain. Gimana Marta komplain sama Tuhan Yesus. Maria ini kok bukan bantuin saya, karena di budaya orang Yahudi, kalau ada tamu tuh wanita bukan duduk dengan tamu, tetapi menyiapkan segala sesuatunya untuk tamu datang. Apa pelajaran yang kita ambil? Pelajarannya dari kisah tadi, mereka melakukan sesuatu, jadi kita bisa simpulkan ada yang utama dan ada yang lebih utama. Ada yang baik dan ada yang lebih baik. Karena Alkitab di situ tidak membahas siapa yang salah, enggak. Coba dibaca, enggak ada. Tuhan Yesus tidak menyalahkan dua-duanya, enggak. Tuhan Yesus enggak menyalahkan Maria, bukannya membantu Marta, tidak. Cuma di sini saya membagi ada yang utama dan ada yang lebih utama dalam perjumpaan menerima Yesus. Ada yang penting dan ada yang lebih penting. Apakah saudara dan saya pagi ini berdoa menjadi yang utama atau yang lebih utama? Kalau yang utama pasti semua preparing ya, semua pemain musik, segala sesuatu. Karena dia yang paling utama gitu, yang lebih utama. Kalau yang utama ya dia datang, duduk, dengar sana, dengar sini, ya ikut. Dia karena ini sangat utama ya, doa itu penting menurut dia. Ya, pagi ini mungkin sedang ada di dapur sambil dengerin. Oke, mungkin. Ya. Tapi ada yang paling utama dia dengan tekun, dia dengar apa sih yang diomongin sama Tuhan melalui hambanya yang lagi berkhotbah. Di sini saya menyimpulkan Maria melakukan yang lebih utama, yaitu mendengar perkataan Yesus. Di sini Maria itu terus mendengarkan perkataannya. Jadi Tuhan Yesus ngomong apa sih? Dia dengar. Beda dengan Marta ya, sana kemari nyiapin mungkin masak air, buat wedang segala macam. Kalau kita baca firman Tuhan di Matius 6 ayat 3 katanya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mau punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maria melakukan firman Tuhan 6. Matius 6 ayat 33. Sedangkan Marta khawatir. Katanya, Marta itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak. Sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik, yang terutama. Saudaraku, apa yang kita lakukan bagian itu? Baiknya seperti Tuhan Yesus, seperti Maria, kita cari yang utama. Kita tahu prioritas yang sedang kita lakukan. Arah firman Tuhan, apa sih? Lalu nanti kita next-nya bagaimana? Yesus menilai Maria mengambil dan memilih yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu mendengar kebenaran. Ini sikap positif. Yesus menilai bahwa khawatirnya Maria dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ini sikap kita. Kita mau yang positif, yang lebih utama. Karena ada firman Tuhannya ya saudara. Apakah Marta salah mempunyai semangat dan sibuk dalam pelayanan? Ini enggak salah, kita harus semangat. Ini katanya, apa namanya, menyala. Satu lagi kemarin, waktu sampai saya lupa, gitu, saking semangatnya ya, membara. Pas
Kemudian lucu saudaraku ya, di acara doa youth, mereka habis youth bersama tim yang luar biasa. Besoknya ada doa, cuma 10 orang yang betul. Ini kata-kata seperti yang mereka teriak-teriakan itu, menyala dan membara itu. Mungkin ini yang tafsir. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak mendasar. Perbuatan tanpa dasar firman Tuhan adalah tidak baik, saudara. Mendengar ajaran Tuhan itu juga penting, tapi menjadi tidak bernilai mendengar firman Tuhan, tidak bernilai positif karena tidak melakukannya apa yang diajarkan. Setelah dengar firman Tuhan, ya lupa lakukan lagi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, yang tadi saya bertanya, apakah doa pagi hari ini adalah yang utama atau yang paling utama? Kita baca ya firman Tuhannya di Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi juga di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ya, kerja dan mendengar itu dua-duanya ya perlu gitu. Terakhir di Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Kalau terjemahan barunya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi budi ini harus diasah terus dengan firman. Hingga apa? Kita tahu yang baik. Di atasnya yang menyenangkan hati Tuhan dan yang sempurna. Kiranya pagi hari ini kita menjadi jelas bagaimana kita bersikap Tuhan yang terindah buat kita. Karena Tuhan masih yang terindah. Firman harus, tetapi harus lakukan. Layanan semangat, harus semangat. Jadi siapkan diri kita hari ini. Kita berdoa, sinambungan hari demi hari, keintiman kita dengan Tuhan. Kita melakukan hal yang lain, kita mau duduk di kaki Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya, berdoa. Seperti pagi hari ini, doa korporat bersama, doa sapa bersama. Hanya firman Tuhan tadi memberi kita semangat dalam mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa.